Lu sebagai kakak nih buat ngadepin adik lu tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya adik lu batu banget nih, tapi lu dengan cara apa ke dia? Tahun Lu depan cari tim baru. Oh, Oh. tahun depan. Menurut lu nih pesan-pesan buat teman-teman nih Hmm. yang pengen jadi pro player atau di e-sport tuh kayak gimana, guys? Ini sebenarnya pertanyaannya udah gue tunggu lama-lama dari orang gitu nanya ke Nah, gue. halo guys, kembali lagi di channel Mohal Dilana. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan ditambahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pokoknya mantap caur. Nah guys, jadi di sebelah gue ini sudah ada si Bagas nih. Juara dunia tahun berapa guys? 19. Wes, Coba sejarah mulu nih. sejarah mulu. Itu sejarah penting cuy. Karena lu udah mengharumkan nama Indonesia. Nama Jakarta Timur. Yo, gue mau tanya nih, lu sekarang sibuk apa aja sih nih? Ya, sibuk main game. Oh iya, ya emang kerjanya di situ juga sih ya. Iya. Terus selain game apa lagi? Hmm, nggak ada sih, paling latihan doang sih. Sama turnamen paling. Soalnya bentar lagi nih, akhir bulan ini berangkat. Main PMGC. Oh PMGC ya. PMGC itu apa ya? PUBG Mobile Global Championship. Wow. Ya, Nah, jadi turnamen dunianya PUBG turnamen dunia Mobile. ya. Nah kalau ngomongin tentang dunia nih guys, ada gak sih guys menurut lo nih lawan yang wah bahaya banget nih di negara-negara lain? Nah negara apa yang menurut lo bahaya? Kalau bahas PUBG Mobile, negara yang paling jago lah ya untuk saat ini, gue bilang pasti Mongol. Hmm. Mongol tuh dulu ya belum terlalu kelihatan lah, sekarang udah jago banget. Jagonya pakai banget, jago banget. Sejago itu dia. Jago banget. Wow. Pasti lo punya strategi dong buat ngalahin si Mongol ini nih. Ya, ya kalau di PUBG Mobile setiap tim pasti punya caranya sendiri untuk buat menangin game itu kan. Dan makanya terbuatlah strategi. Pasti ya tiap tim punya strategi lah. Pastilah. Untuk ke nextnya nih guys, kan lu mau turnamen nih. Nah setelah turnamen, lu harapan lu apa sih nih untuk turnamen ini nih? Kayaknya. Harapan gue pasti ya, harapan semua orang yang ada main di PMGC itu ya, harapan semua pro player ya pasti gue pengen juara. Dan itu target tinggi gue, pasti pengen juara. Dan setelah itu ya bisa dipikirkan lagi lah, yang penting gue pengen juara di PMGC. Soalnya ini PMGC ya, gue pernah juara dunia di PMCO, cuman ini di PMGC gue 4 kali ikut PMGC nggak juara-juara, 3 kali ya, 2020, 21, 22. Nah, ini keempat kali gue belum juara-juara ya, insya Allah ya mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa jadi juara. Oke amin sih guys. Doain semua ya, semoga di tahun ini si Bagas nih juara nih. Kan lu sebagai apa ya, sebagai pro player nih. Nah dalam kesulitan pro player tuh apa sih, apa yang lo ngalamin, apa yang lo hadapin, apalagi lu nggak main sendiri nih, lu satu tim nih dalam dalam PUBG nih, pasti ada keriuhan di dalam itu. Nah biasanya nih lu sebagai pro player untuk nanggepin itu tuh kayak gimana sih? Namanya sebuah tim, dan kita kan punya ya satu tim. Kalau di Pajobal empat orang, dan kita punya 4 kepala. Pasti di tiap kepala itu punya pemikiran yang beda-beda kan. Ada yang sifatnya seperti ini, ada yang sifatnya kayak gini, ada yang kepala batu atau gimana kan. Dan disitulah kita namanya nggak bentuk tim kita dengan cara ya kita ya mengenal satu sama lain lah gitu loh, kayak bonding gitu loh. Terus dan disitulah kita terbuatlah chemistry kita gitu. Dan itu nggak mudah lah, buat ibaratnya kayak sama pasangan kalian lah, kayak mengenal satu sama lain kan. Terus berargumen atau berantem atau gimana kan, kita nggak mudah gitu kan, butuh proses juga kayak gitu. Gue salut loh sampai sekarang, lu sekarang masuk ke Persija ya. Kayak solid banget ya Persija sekarang. Ya alhamdulillah di tim gue saat ini solid banget sih. Solid banget ya, bagus sih. Dan ya semoga aja sih Persija sih makin depan banget ya, makin oke. Terus nah kan lu kan satu tim nih sama adik lu nih. Satu tim sama adik lu. Biasanya kan adik kakak ya mungkin kita tahu sendiri lah, sering ribut dan berantem lah ya. Biasanya nih lu sebagai kakak nih buat ngadepin adik lu tuh kayak gimana sih? Kayak misalnya adik lu batu banget nih, tapi lu dengan cara apa ke dia? Dulu sih gue masih gue ladenin ya, maksudnya kayak udah bacot gitu loh ya, saling ngata-ngatain lah. Sekarang makin kesini makin tambah umur, kayaknya udahlah, misalnya dia bacot juga diem aja. Dan kayaknya dia juga udah nggak segitunya kayaknya deh. Iya sih, tambah Udah lama tambah dewasa ya. tambah dewasa juga, jadi kayak buat apa sih berantem kayak gitu, kayak udah nggak penting gitu loh, mending cari cuan.
Lagi pula berantem pun kayak udah abis itu besokannya baikan lagi kan, nggak kayak orang mungkin di pikiran orang, berantem nih mungkin bubar, nggak gitu kan. Iya, iya. Mungkin pikiran orang ya gitu guys, jangan dipikirin kayak gitu. Sekarang lu udah punya pasangan belum sih? Udah. Aduh, kayaknya tersembunyi banget ya. Nggak tersembunyi sih, ya tahu orang-orang Kayak orang cuman tahu. kayak ya nggak perlu diekspos lah. Bener sih, gue setuju banget sih hal ini nih, bener banget nggak perlu diekspos karena kalau terlalu bucin tuh goblok sih. Terlalu bucin juga goblok. Iya goblok, yang penting Buat orang yang lain iri. Itu dia. Terus juga ya gimana ya, kayak Alay gak sih? aneh, nggak alay sih, maksudnya kayak ya mungkin tiap orang beda-beda kali. Iya, ya. Cuman kalau udah kayak alay. dari gua kayak gimana gitu loh. Ya karena ya mungkin di satu sisi lain ya asik sih ngeliat orang pacaran tuh asik, cuman kalau terlalu sering update tuh kayak apaan ya sih, kayak, Iya, kayak yang udah nikah aja nggak freak sampai gitu. gitu ya. Iya, freak gitu loh. Tapi gue salut sih, emang bener pacaran seperti itu. Untuk kedepannya kan Apa? lo- 3 bulan gua pacaran. 3 bulan lo pacaran. Nggak untuk planning ke depan ini. Lu tuh target merit kapan sih, guys? Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa nih, sekarang umur lu kan mungkin ya untuk kedepannya pasti ada planning dong. Dibahas beneran lo nih. Bener. Ini banyak nggak tahu loh. Target merit ya kalau Sepatu aja lo mau nikah muda atau lo emang pengen target? Gue pengen target ntar lah bulan umur 30 besok lah, San. besok lah. Oh anjir secepat itu. Oh, enggak lah, Oh gila. gila, gue kaget banget. Paling 25 itu terlalu muda gak sih? 25 sih pas untuk cowok, pas banget sih. Di umur 25. Sebenarnya cowok better sih umur 30 juga nggak masalah. Iya. Asik sih. Pengennya ya menuhin kantong dulu lah. Itu sih yang bener nih, pemikiran anak muda mesti kayak gini nih. Menuhin kantong dulu. Jangan ampe yang kayak sekarang tiba-tiba hamil duluan ya kan. Jangan, Jangan dong, dong. Nanti nggak kan boleh. Kan kalau gitu kan kita udah bertanggung jawab dengan anak seseorang gitu loh. Iya. Kita juga punya apa? Butuh biaya lah buat tempat tinggal, buat ya inilah itulah. Setuju banget. Makanya menurut gue ya kalau misalnya di luar dari nikah, maksudnya kayak pacaran pun menurut gue butuh uang lah. Wajib itu betul. Ya gue nggak setuju kalau pacaran tuh nggak butuh duit. Butuh Butuh toilet, duit bos. Toilet aja bayar 2.000 aja. Coba parkir aja bayar. Iya, toilet aja bayar 2.000, dia Parkir aja parkir bayar. 2.000. Ini gue nggak setuju nih. Buat teman-teman semua gue nggak setuju kalau pacaran tuh nggak butuh duit. Gak setuju gue sama sekali. Nggak, cinta tuh ya cuma pemanis ya sih. Ibaratnya kayak kita loh, kayak lu lah motoran. Kita motoran aja kita udah keluar duit. Keluar apa coba? Bensin, Tenaga, waktu udah keluar. pastilah. Ini kan lu berarti berapa tahun di Persija nih kira-kira nih? Udah hampir setahun. Setahun. Iya. Kontrak selesai tuh tahun berapa? Tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Iya. Nah, kira-kira lu Tahun depan cari tim baru. tahun depan planning berarti ya. Oh iya. Kira-kira lu mau bertahan di Persija apa nanti kalau ada tawaran beda nih lu mau Nggak, gue pindah sih kayaknya. pindah? Hmm. Oh, jadi dia mau pindah guys. Nggak banyak sih, maksudnya kayak udah denger tawaran lah, cuman kayak tetap fokus gue ke turnamen dulu. Persija naikin lah, jangan pelit-pelit amat ya. Ya bahaya loh. Ini tawaran kan bisa ditikung loh, ibarat Rossi loh, nikung Marquez bisa aja kan. Iyalah, Iya. iyalah. Tergantung ya fulus lah. Jadi tahun depan udah fix pindah, cari tawaran. Fix pindah sih, harusnya ya. Apa nggak kangen sama yang sebelumnya tuh di Jetro? Enggak lah. Oh enggak. Ya mungkin kalau tawarannya masuk kangen sih. Kalau tawaran masuk gila lu ya. Mulutnya manis banget. Kalau tawarannya masuk kangen, baru kangen. Iya baru kangen. Ya semua emang nggak realistis lah. Iya, realistis Duit lah. nggak mungkin Realistis. gitu. Ya pasti ada rasa kangen lah. Tapi realistis kan. Kalau mereka oke, kita tambah oke dong. Sebenarnya bukan apa sih duit mulu anak doang, enggak. Cuman kayak ya realistis aja lah gitu. Realistis Realistis bener. aja. Gue setuju Pada banget. akhirnya ketika lu beranjak dewasa lu butuhkan uang gitu loh. Iya dong. Buat bertahan hidup. Setuju. Realistis lah. Karena ya dengan value lo yang sekarang, ya lo harus dapatin hal yang lo pas gitu, ngerti gak sih? Betul. Bukannya dengan value yang sekarang, otomatis masa harganya tambah turun, kan nggak Iya, mungkin gitu. betul. Gitu guys. Terus guys, kan lu nih udah banyak pundi-pundi uang nih yang lo dapetin. Enggak banyak lah. Ya lumayan lah, ibarat lumayan Lumayan. lah, dari gaji, Cukup lah. terus dari endorsement, apalagi banyak brand-brand yang masuk di lu nih. Kira-kira lu ada planning gak sih, lu pengen kayaknya gue nanti nggak mau PUBG dulu deh, gue pengen bikin usaha lain nih gitu. Usaha apa yang lo bakalan planningin? Usaha apa ya?
Jual beli tuyul. Jual beli. Banyak sih usaha, cuman kayak belum terlalu kepikiran. Fokus gue udah turnamen doang pokoknya sekarang. Tahun depan deh habis, insyaallah bisa Juara. Belum berpikiran gue tuh belum ada sama sekali. Gue pengen fokus dulu. Keyakinan ini sih luar biasa sih emang. Betul, keyakinan tuh harus pasti. Karena dari pemikiran biasanya terjadi. Ya. Cakep sih. Kira-kira guys, kalau untuk di e-sport nih, itu kalau di e-sport batas umur itu sampai umur berapa sih biasanya mereka? Kalau menurut gue di sport itu nggak ada batasan umur ya. Karena selagi dia masih punya potensi dan masih tangannya, kalau di gue kan main PUBG ya, tangannya masih lancar lah, masih nggak ada kendala gitu. Kan ada beberapa pro player yang punya kendala, kayak waktu itu ada, gue sempat baca, gue nggak tahu pro player dari mana, matanya tuh kayak ada yang kanan ada yang kiri gitu loh. Karena juga terlalu fokus mungkin ya, terus terlalu lama juga ngabisin waktu di di komputer gitu. Jadi banyak lah selain itu efek samping juga banyak. Menurut gua kalau di e-sport tuh nggak ada ini ya, nggak ada batas umur. Mungkin kalau batas umur ya 40 ke atas udah nggak bisa kayaknya deh. Iya sih, mungkin udah fokusnya udah dari terbelah. Segi otaknya juga mungkin udah nggak fresh se anak muda gitu, seumur 15, 17 gitu, nggak se-fresh itu kali ya. Tapi kalau udah di e-sport itu kalian tuh ada terapi gak sih? Misalkan ada dokter inilah, dokter itu yang bikin backup biar tetap prima nih si pro player ini. Kalau di e-sport sih spesifiknya nggak ada kayak dokter terapi itu nggak ada. Cuman adanya itu kalau gue coach mental, kayak misalnya ngatur lagi ada masalah apa gitu loh, misalnya kayak entah masalah keluarga atau mungkin kayak gue kan misalnya ada di tangan tuh, misalnya ada masalah nih kayak tangan gue lagi terluka atau gimana, ntar dipijit gitu loh, kayak gitulah. Oh, lebih ke detail itu ya. Gue kalau ngasih detail lagi nggak bisa dikasih tahu. Oh iya dong, wajib itu mah itu pribadi lah. Dapur. Jadi itu guys. Jadi memang nggak semudah itu yang dipikirkan. Banyak lah sebenarnya, nggak semudah itu jadi atlet e-sport, apalagi udah internasional ya. Kalau lu nih ya, ketika lu lagi sibuk-sibuk nih, lu kan udah punya pacar sekarang nih. Nah, buat ngatur waktunya akhirnya punya ya, dari sekian. Kemarin perasaan punya deh, yang itu yang, deh. Yang kemarin itu kayak ada. Nggak bercanda, nggak gitu. Ya cuman namanya juga belum jodoh kali ya. Ini tahu aja kan. Seleksi. Ya kita nggak ada yang memungkinkan kalau dia udah itu. Sama dengan halnya kalau kita mau ikut Asian Games atau SEA Games kan ada yang namanya seleknas gitu, pemilihan dulu tuh banyak kan. Cowok emang banyak pilihan ya, beribet ya. Iya, namanya juga berprestasi atau punya value, pasti kan pilihannya pasti ya kita harus milih gitu. Harus, cowok tuh harus memilih. Masa tiba-tiba ada sini gue tarik lu jadi pacar, masa nggak gitu, nggak kan. Harus dipilih. Nah kalau ngatur waktu lu tuh kayak gimana tuh bareng cewek lu? Nah ya, mau ngatur waktunya sebenarnya kalau misalnya kalian sayang sama pasangan kalian ya kalian bisa ngatur waktu, udah itu aja. Kalau misalnya kayak katakanlah yang masih sekolah jam berapa sih, jam 6 sampai jam 3 lah ya. Setelah itu paling kalian istirahat, kerjaan PR ya, kalau malam nggak bisa keluar ya paling video call atau apa gitu. Sleep call juga pernah sleep call? Gue nggak pernah. Cakep sih, gue paling alay ngeliat orang sleep call sih. Tapi ya, itu masalah mereka sih ya. Ya orang-orang beda lah cara sayang orang beda-beda. Cuman kita nggak bisa mengatur mereka. Iya, tapi ya gue akuin ya sleep call itu emang pribadi masing-masing. Cuman kalau ngeliat cewek gue tidur ngorok sih gue langsung ilfil sih. Ya gak juga sih. Gak juga ya. Lu balik lagi tergantung. Cantik-cantik terus ngorok, lu bagaimana gak bisa tidur? Bangsat. Langsung ilfil sih, gue yakin. Kayak anjing bisa gue putus ya kalau lu. Aduh. Bisa kebayangin kan lo, cantik ngorok kan. Tadi kan kita udah masalah ngorok ya. Nah kan lu sepetoya kan dengan ngorok itu tuh ya lo bisa dengan gampangnya lupain itu dengan rasa sayang nih. Nah rasa sayang itu lu tuh bucin sama cewek seberapa rate sih kalau lu lihat? Sebenarnya gue kalau bucin, gue tuh tipikal orang yang enggak gue sana sini enggak gitu loh. Ketika gue udah satu stick sama satu orang, kayak udah itu aja. Kayak gue pasti bucin banget. Karena ketika lu bucin pasti lu sayang sama pasangan lu dong. Iya dong. Kan kalau lu nggak bucin berarti lu nggak sayang sama pasangan lu. Setuju banget. Sih. Bucin itu benar-benar setuju. Karena ya cewek tuh pengennya diperhatiin sih emang. Iya betul. Pengen diperhatiin, pengen disayang. Affection and attention. Iya, ada beberapa tipe yang physical touch atau physical service ya itu. Ada yang physical attack juga. Waduh, itu kayak main Smackdown tuh kan. Iya paling kayak gitu. Love language lo apa nih? Love language gue physical touch. Physical touch. Wah sama dong kita. Gue juga physical touch. Gak bisa gue. Cara disayang orang lain tuh beda-beda.
physical touch itu tuh lebih nggak ke banyak omongan ya, lebih kayak melakukan sesuatu kan. Iya. Kayak misalkan, oke, gue pengen sama lu nih kita jalan, kita dinner berdua. Iya, pegang tangan atau Iya, apa gitu. itu Hal-hal kecil lah. hal-hal yang kecil menjadi kita jadi semeringah gitu kan. Cakep sih emang, gue suka physical touch gitu. Jadi banyak banget yang sampai mendetail-detail loh guys, ini pacaran, tentang pacaran. Iya, ingat dulu lagi. Iya, ingat dulu lagi masih gue 5 tahun loh, Pak. Gue 5 tahun sama bini gue. Lama banget. Ya, 5 tahun terus married sekarang udah 2 tahun. Alhamdulillah langgeng, Yes. wajada. Iya. Ya selagi lu masih pacaran, ya lu daripada lu nanti menyesal di kemudian hari, di akhir. Ya kan banyak sekarang yang udah menikah akhirnya cerai, Pak. Ya, ya kayak gitu. Maksud gua ya udah lu nikmatin aja, lu pacaran, lu pengenalan segala macam. Emang kalau emang belum jodoh, ya lu boleh ke yang lain, lu mengenal yang lain. Sama itu kalau emang lu udah fix sama satu cewek walaupun mantan, pastinya nanti bakalan kembali juga gitu kan. Udah nggak usah bahas dong. Gitu kayak takutnya mengingat ya, sorry guys. Udah lah, nggak apa-apa lah. Udah punya jalan masing-masing. Iya. Kita nggak boleh membenci dan kita nggak boleh Bener, setuju memakinya banget. juga. Bener, Doain setuju aja. banget. Bener. Walaupun dia punya salah atau kita punya salah, Betul. and then pada akhirnya kita satu sama lain bakalan belajar. Betul. Karena pada akhirnya kita akan menjalani hidup kita masing-masing. Bener, setuju banget sih. Doain aja. Gak ada yang di dunia itu tuh nggak ada yang penyesalan sih, cuman kaitannya aja nggak mau belajar. Iya, betul. Iya. Dewasa banget. Jadi itu sih guys gitu ya. Tadi udah dari pengetahuan e-sport terus sampai ke percintaan nih. Aduh, deep talk banget ya. Apalagi habis ini judi Politik. Oh, politik. Jangan. Jangan. Guys, untuk penutupan terakhir kita nih, gue pengen nanya kalau nih, kan mungkin dari mereka pengen banget nih jadi lu sebagai pro player e-sport segala macem. Menurut mereka, wah asik ya segala macem, dapat duit, game dapat duit, sambil main dapat duit. Nah, menurut lu nih pesan-pesan buat teman-teman nih yang pengen jadi pro player atau di e-sport tuh kayak gimana guys? Ini sebenarnya pertanyaannya udah gue tunggu lama-lama dari orang gitu nanya ke gue. Tapi di depan kamera. Iya. Sebenarnya ini agak membingungkan juga ya. Bukan membingungkan sih. Kalau misalnya kalian jadi pro player kayak gue misalnya dari sekolah, terus abis itu kalian mau jadi pro player, sebenarnya agak sulit buat jadi gue ya, buat jadi diri gue seorang Zuxi, seorang Sebagas tuh susah, buat jadi orang lain tuh susah. Nah, sebenarnya gue salah satu orang yang beruntung sih, orang beruntung, dan gue ya bersyukur aja apa adanya, yang apa yang gue terima udah dikasih sama Tuhan kayak gini. Nah, untuk tips gue untuk jadi pro player ya, kalau misalnya kalian emang niat dan kalian punya bakat untuk jadi pro player, apalagi udah pernah coba ikut turnamen-turnamen kecil terus dilirik sama tim-tim gede di Indonesia, ya kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak. Dan tergantung kalian sih menurut gua. Kalau misalnya kalian mau jadi pro player ya silakan, yang penting kalian tekun aja, gigih, ulet, jangan sampai salah jalur lah. Kebanyakan kan pro player di Indonesia kan baru ikut turnamen dikit juara langsung cewek aja, ngejar cewek, terkenal dikit cewek aja, jangan gitu. Terus baru ya kalau misalnya kalian kenal baru dapat uang gitu ya, jangan kayak gue lah, jangan kayak pro player yang lain ya simpan aja uangnya, sama kayak kita bekerja lah, sama aja lah. Bukan berarti kan banyak tuh kayak pro player wah head on pakai sepatu mahal, ini motor apa segala macam. Sebenarnya enggak, sebenarnya sama lah kayak pekerja lain, yang penting tergantung dari ya penghasilan masing-masing sendiri aja, kayak gimana nabungnya, jangan ikutin yang udah ada gitu loh, kayak ya simpan aja uangnya gitu menurut gue ya. Manage keuangan. Manage keuangan nih. Manage keuangan itu yang paling penting. Jadi tahu porsinya masing-masing, tahu ruang lingkup masing-masing. Kalau ngikutin terus nggak ada habis-habisnya. Betul, karena tiap gaji tiap player kan beda-beda. Ada yang superstar, ada yang baru masuk, ada yang hard carry atau gimana, kan beda-beda gitu. Ada yang terkenal banget, semua beda-beda gajinya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang gaji nih, kalau dari awal-awal tuh gaji itu kisaran berapa sih guys? Kayak yang lo tahu nih, kayak dari teman-teman lu yang maksudnya baru startup nih. Ini menarik nih pertanyaannya, karena gue tuh dulu waktu 2018 gue masuk di tim pertama gue Bigatron, dulu gaji gue itu 1 juta rupiah per bulan. 1 juta rupiah per bulan? Iya. Waduh. Tapi setelah masih gedean omset butik dong. Tapi apa yang ada di pikiran gue tuh nggak mikirin uang bang. Gue nggak mikirin uang karena gue tuh masih kecil juga, kayak otakku tuh udah main-main aja, dan apa yang dibuat dari tim gue tuh udah lu main buat juara udah gitu doang. Jadi kayak
setelah gue digaji, gue nggak terlalu peduli, kayak gue udah main aja, gue juara nasional, gue terbang ke dunia, ini udah gue juara doang. Karena tujuan lu tuh bukan uang, karena tujuan lu itu lu pengen juara, Iya. lu pengen dapet piala. Beda kalau orang-orang lain yang tujuannya karena uang. Betul. Otomatis bakalan jatuhnya ya gitu, jatuh aja sendiri. Karena kalau mau cari uang lu di bisnis aja, Iya, itu dia guys. lu jual beli, lu jadi pedagang kan cuan kan. Ya, karena kalau mikiran kita kotor nih, ibarat ya udah gue dapat gaji, gue udah amat juara apa kagak. Iya ntar. banyak kayak gitu, Ah, bener banyak kayak gitu. Brengsek lu bang lu. Maunya enaknya doang, kayak udah itu namanya udah ada di zona nyaman. Ih, Zona gua- nyaman dia kayak ya udah dia main game, tidur, bangun, makan, main game, gak juara ya udah nggak apa-apa. Ujung-ujung apa di-cut, Ah itu guys. dikeluarin. Makanya jangan ada pemikiran kayak gitu di pro player. Itu yang salah satu gue pengen sampein. Cuman ya udah disampaikan tadi sama gue tambahin aja lah. Kebanyakan kayak gitu. Oh, makanya sih mungkin kalau ya jangan berharap di zona nyaman sih, karena ya banyak zona-zona lain yang mungkin kalian bisa nggak tahuin ya. Betul. Apa yang prinsip gue dulu tuh kayak ketika lu udah dapatin juara, apalagi lu juara dunia, lu bisa mendapatkan segalanya. Lu udah mendapatkan tahta juara dunia, udah di juara dunia otomatis duit lu banyak banget. Itu pasti. Udah dapat. pasti udah suatu hal yang pasti duit Iya. lu banyak banget. Terus ketiga, wanita. Siapa juara dunia nggak tahu sama lu. Wanita pasti nempel. Udah yang penting juara dulu. Kalau di dunia gue ya, dunia kompetitif yang penting lu juara, lu bisa mendapatkan semuanya. 3 ini nih. Tahta, harta, wanita. Wanita racun dunia. Lu bisa dapetin semuanya ketika lu juara. Syaratnya juara. Iyalah. Dan untuk jadi juara itu nggak mudah. Ya apalagi dengan hal itu ya, mau wanita manapun ya pasti ya mau lah ya. Ya tergantung kitanya aja. Kitanya ya memilih-milih yang bener lah. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan sampai terjerumus akhirnya lupa dengan kegiatan lu yang tujuan lu nih utama nih, dan akhirnya menghambat karir lu. Untuk pesan-pesannya dari Bagas kita rangkum, yang penting kalian harus banyak belajar dan apa ya, fokus pada tujuan satu hal, jangan tergiur dengan materi kan, biasanya tergiur materi yang akhirnya kalian lupa pada tujuan di awalnya. Itu sih yang paling penting. Jangan langsung berada di zona nyaman lah ya. Iya, zona nyaman tuh bahaya banget Ya, sih. apalagi kan banyak orang yang kayak ya dulu nggak dapat gaji terus langsung digaji, kayak apalagi umur yang masih muda kan, mereka kan muda kan terus kaget lah. Oke guys, kita sudahi vlognya ya. Ini udah berapa menit ya? Kayak 3 jam ya. Oh 3 jam. Pengennya sih 3 sampai jam. subuh sih gue, Sampai cuman subuh. nggak pakai waktunya lama banget. Terkadang ngantuk. Sekian dan terima kasih guys yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di pantau juga Instagramnya si Bagas. Ya, Bagas Instagram. UFC. Banyak hal-hal yang menarik. Nanti dia mau tanding juga ya kan di Ya, Malaysia. akhir bulan ini. Akhir bulan ini dukungannya guys, supportnya itu penting banget. Jangan lo caci maki lo, awas lo ya. Biasa gitu, netizen emang sialan emang kadang-kadang kalau giran kalah lo caci, giran menang lo bangga-banggain. Jangan gitu guys. Tetap kita support lah. Karena kita belum tahu ada di zona itu. Kesulitannya, terus ya banyak trouble-trouble yang ada di situ. Karena lu nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain. Nah itu dia benar banget. Karena dia nggak pernah ngasih. Yang penting disupport aja guys. Sekian dan terima kasih vlog gue. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Dan tunggu untuk vlog selanjutnya. Gue Muhal Dilana mengucapkan see you guys. Mantap caur.